Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiassalatullah wa ni'mal haq. Ibnu wa ibni wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang kami muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada saat hari ini kita bisa melaksanakan sholat yang mulai isya, yang mulai dan puasa. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menjalankan puasa 6 hari. Jadi sudah lagi lebaran tinggal 24 hari. Selawat dan salam terjadi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sebagai suri teladan bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, saya doakan yang berjamaah pada malam hari ini, bila Allah kesehatan lahir dan batin, murah rezeki, jauh dari keburukan, dan dijaga segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Allah memerintahkan di Al-Quran dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Itu kebaikannya kembali kepada diri manusia itu sendiri. Dari setiap ayat di Al-Quran, ketika di awal dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu mesti dibelakangnya ada kalimat perintah dan larangan. Ketika kalimat perintah itu dikerjakan, maka dia akan bermanfaat bagi diri manusia itu sendiri, dan tidak ada sedikit pun bagi Allah hal itu menjadi kebaikannya. Tidak. Manusia mau atau tidak itu urusan manusia sendiri. Manusia, Allah yang memberitahu ini loh yang baik bagi manusia. Ketika Allah memberikan larangan, ketika dilanggar oleh manusia, maka itu akan kembali kepada diri manusia sendiri. Jadi kalau ada perintah, bisa ada larangan, misalnya. Larangan dilarang minuman keras, misalnya diajarkan ada dilarang minuman keras. Ketika hal itu dilanggar, maka kembali kepada manusia sendiri. Manusia akan menjadi orang yang terhina. Orang menurutnya seorang jadi orang hina karena akalnya dia tidak sehat. Bisa jadi dia akan ngamuk, memukuli orang sehingga berurusan dengan polisi. Bisa jadi dia naik kendaraan nabrak orang, berurusan dengan polisi. Akhirnya jadi hina. Jadi larangan kalau dilanggar mesti kembali kepada diri manusia sendiri. Juga dengan perintah Allah menerangkan puasa itu kembali kepada diri manusia sendiri. Gak ada mereka di puasa ini tanggung Allah, bukan. Kalau nilai yang nilai memang Allah, tapi kebaikan itu kembali kepada manusia itu sendiri. Karena ya hari ini sudah warung-warung sudah normal kembali, berarti banyak yang nggak puasa, betul. Sampai jangan diri yang puasa. Aku kalau ini puasa nggak puasa ngiler varian. Jangan. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kalimat Allah tentang puasa itu tidak mempan pada diri kita, seharusnya kita mencari alasan mengapa kita harus berpuasa. Dia mengatur mengatakan bahwa puasa itu kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita mengetahui, jadi Allah mengatakan seperti itu.
Di ayat 180 mengatakan, maka itulah yang lebih baik bagi dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi saudara terakhir itu Allah mengatakan itu. Nabi pun juga mengatakan sungguh pasti berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Jadi dua alasan ini mengapa kita berpuasa. Kalau peranan perintah Allah yang kedua Nabi juga mengatakan bahwa puasa itu menjadikan kita sehat. Dua dalil ini dan yang ada lagi misalnya kita sering membaca penemuan-penemuan para dokter itu. Para dokter ditanya ada bukunya. Bukunya ditanya mengapa harus berpuasa. Salah satu keuntungan dari berpuasa satu yaitu dengan berpuasa itu menggelontor lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Bayangkan lemak kita yang menyumbat pembuluh darah berdarah, baik yang kecil sekecil rambut sampai yang besar, itu akan rontok dengan berpuasa. Makanya ketika puasa ini perut tidak akan terasa mulus, tenggorokan terasa kering. Itu tandanya perut kita itu lagi dicuci oleh puasa itu. Jadi usus itu dicuci, lemak-lemak yang keraknya itu justru akan hilang. Kalau difilmkan itu di kedokteran itu kalau lemaknya banyak nempel itu sulit diobati juga lama rokoknya. Tapi dengan berpuasa apalagi 1 bulan, insya Allah lemak-lemak itu akan rontok dan bersih. Makanya saya coba ketika puasa obat asam urat, kolesterol itu untuk nggak tahu. Gejala langsung. Kenapa? Karena pembuluh darahnya itu bersih. Jadi yang zaman kita di luar puasa kasih kakunnya duduk karena betul ya bukan? Karena asam urat. Tapi ketika puasa ini sudah hampir hilang. Karena siono berarti mangane waktu buka mangane balas dendam, olah, campur, teh. Jadi pembuluh darah tidak sembuh-sembuh. Tapi insya Allah dengan puasa ini, karena dokter pembuluh darahnya akan menjadi bersih. Kalau tidak bersih, insya Allah ya langkah kaki itu menjadi ringan, mudah. Jadi mulai akhir bulan Ramadan itu semangat kayak sopehan. Karena apa? Hasil dari puasa pada terasa sehat. Bukan karena uang, bukan. Karena memang hasil. Kalau bulan puasa ini kepala pusing, Pak, yaitu bukan karena hasil puasa, karena memikirkan hari-hari saya. Tadi yang berbahagia, inilah kalau ada orang yang tidak berpuasa, jangan khawatir, karena itu kembali pada diri kita masing-masing, kebaikan pada diri kita. Kalau kita tahu kebaikan puasa, meskipun tidak diberitahu itu berpuasa, meskipun banyak orang-orang di luar Islam itu berpuasa, padahal mereka tidak tahu beritahu tidak, tapi mereka tahu kebaikannya sehingga berpuasa. Kita jangan sampai kalah dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain juga berpuasa. Orang Nasrani itu berpuasa 40 hari sebelum Paskah. Orang Yahudi itu berpuasa juga 10 hari. Kalau kita sebagai umat Islam tidak berpuasa, sungguh sangat keterlaluan. Karena kita merasa Islam ini paling benar, kemudian kalah dengan umat yang lain. Jadi yang berbahagia, mudah-mudahan
Niat kita puasa ini pertama memang karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua karena memang Nabi mengatakan bahwa puasa ini menyehatkan. Yang ketiga memang banyak penelitian dari para dokter bahwa puasa ini menghilangkan hal yang buruk dalam tubuh kita sehingga kita menjadi sehat. Demikian kita berdoa kita ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.